Kalau yang pertama dan saya yang kedua, mudah-mudahan di malam yang pertama begini Ibu, Allah berikan kita sehat dan besok kita puasa dengan sehat. Alhamdulillah, guru kita Profesor Dr. K. Haji Ahmad Rajawi LCMA, Masya Allah, Tabarakallah. Alhamdulillah, beliau udah PNS di Universitas Islam Syarif Hidayatullah, Masya Allah. Mohon doanya buat beliau, Profesor kita yang jadwal di sini ada Profesor Tiga. Alhamdulillah Profesor kita semua bertambah, ada lagi Profesor Rizky. Alhamdulillah, insya Allah mereka udah jadi guru besar. Dan nanti ada yang bergabung dari Pondok Pesantren Palu, Profesor Nurul Yunus Ustaz dari Palu. Mereka ingin bergabung, ingin mengabdikan dirinya, ngajar sukarela di Ustaz Majaki. Walaupun masih ajak yang kecil, tapi yang ngajarnya kali bersama ya Bu. Masya Allah berkah ya Bu. Alhamdulillah, yang penting kita rajin mencari ilmu, rajin mendengarkan tausiah-tausiah dari guru-guru besar kita. Untuk mempersingkat waktu, untuk Profesor Dr. Kiai Ahmad Rajawi, terutama Ramadan bermanfaat dalam kehidupan. Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari jawaban salahnya, roman-romannya belum paling Indo ini. Bu, sehat ya? Wabil. Kata Profesor Dr. Syekh Wahbah Az-Zuhaili. Nanti Ibu kalau lagi iseng pegang handphone, diketik Wahbah Zuhaili yang ngarang Al-Fiqhul Islami wa Adillatuhu, fikih Islam dan dalil-dalilnya, yang mengarang Tafsir Al-Munir. Orang besar tinggal di Damaskus, Syria. Kata beliau, itu kita mengucap Alhamdulillahirabbil alamin. Namanya kalimat apa itu? Syukur. Banyak orang ketika bersyukur dia mengucapkan, seringkali MC, Alhamdulillah kita sehat walafiat, kan begitu. Mari sama kita ucapkan syukur kita dengan membaca lafaz Alhamdulillahirabbil. Sebetulnya kata beliau dalam tafsir Munirnya bahwa yang namanya syukur bukan begitu. Syukur itu bukan kita mengucapin Alhamdulillah terus merem melek di bawah kipas angin kelakar merem dah. Lah kalau baru awal-awal aja udah kelakar. Ini mah calon kemajuan. Makanya syukur kita itu menurut beliau bukan ngucapin syukur, bukan. Bukan ngucapin alhamdulillah, bukan. Tapi al-a'malu bitta'atil. Syukur itu adalah mendorong diri kita untuk masuk mengarah kepada amal-amal soleh. Apa itu amal soleh? Ada amal soleh, ada amal toleh. Ada amal soleh berarti amal yang lurus. Kalau bahasa kita amal yang baik. Ini ngeriung-ngeriung begini baik nggak Bu? Ya. Man ahabba ayyub sata fili rizki.
wa yunsa'alahu fi asari falyasil rahim. Yang pengen panjang umur, rezekinya berkah, ya, silaturahim yang ngeri yang begini kita ketemu. Alhamdulillah tahun kemarin saya silaturahim main kemarin terawih bareng, dapet nih yang dalemannya, haromain. Masih cakep Bu, setahun saya pakai sering, saya pakainya sering. Alhamdulillah asal orang nanya beli di mana kan? Mereknya apa? Saya bilang Casio. Kata dia enggak haromain Casio. Di mana Casio? Ya, di Majelis Taklim Az-Zakir. Pimpinan insyaallah guru kita Profesor Dr. Haji Yahamayuli. Ya, mudah-mudahan beliau sehat, panjang umur, beserta mantan pacar, diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu. Nah sekarang saya silaturahim baru mau takbir, dapat lagi. Ini namanya silaturahim kita panjang umur dan berkah karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Tarawih kita baik nggak Bu? Baca Quran. Yang baik-baik itulah kata beliau adalah bersyukur. Jadi bersyukur bukan sampai lidah. Alhamdulillah Ramadan. Alhamdulillah terawih. Kayaknya baru kemarin kita terawih lagi baik. Tapi mukenanya orang dipegang. Sejadahnya orang digenggam. Ini menandakan bahwa sekali lagi syukur bukan dengan lidah kita. Tapi syukur bergerak dalam hati kita dan kata kuncinya adalah melakukan amal soleh. Kalau itu sudah dilakukan, maka Ramadan ini tidak ada yang namanya amal toleh. Amal yang sia-sia. Tidak ada kemaksiatan, tidak ada dosa. Karena Rasul ditulis oleh sahabat Nabi bernama Abdullah. Dia punya bapak namanya Amru ibnu As. Jadi Abdullah bin Amru ibnu As. Siapa Bu? Dan dapat door prize ini. Oh. Asal Nabi ngomong nyatet. Asal Nabi ngomong catat. Asal Nabi bersikap catat. Diejek sama Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Bakhtari, Abu Sofyan, Abu Janda, dan Abu Gosok. Ngapain ditulis bahwa basyarun Muhammad itu manusia biasa? Kalau dia ngomong, ya namanya manusia, pasti ada salahnya. Ngapain ditulis? Abdullah bin Amr ibnu As, nanti Bapak Ibu, ya mudah-mudahan ibu-ibu bisa berangkat ke Masjid Amr ibnu As. Masjid babanya. Adanya di mana? Di Mesir. Mudah-mudahan nanti Allah berangkatkan kita bersama Az-Zakir ke Baitullahnya Allah, Makkah Al-Mukarramah wal Madinah Al-Munawwarah, dan bisa sampai ke Masjid Amr ibnu As. Amr ibnu As ini yang seringkali berkomunikasi sama Umar ibnu Khattab, Khalifah Amirul Mukminin, pakai telepati. Jadi kayak guru kita Pak Haji Ramayuli nih sama Bu Haji Nur Hayati itu nggak pakai ngomong dia. Pak Haji Rama tinggal garuk-garuk. Kata Bu Haji berangkat.
Besok belanja, mungkin ada yang dibeli, ya cabai, ya bawang, kalimah. Namanya pengen ngesop kali kan ya. Nyari bumbu dapur. Dari pasar bumbu dapur, pasti ngelewatin toko emas. Bu Haji Nur Hayati mah nggak pakai ngomong, sama Pak Jirama nggak pakai ngomong gitu. Ya begitu lewat tukang emas, ya kan, kata Bu Haji Nur Hayati, Pak Haji Rama, ntar kalau dibuka, begitu katanya. Padahal lewat toko emas, maksudnya begini, minta cincin, bukan ntar menggerik. Jadi Abdullah ini dicemooh, akhirnya ngadu ke Nabi, ya Rasul, saya diejek sama siapa? Orang-orang kafir Quraisy. Saya nulis omongan kamu. Apa kata Nabi? Uktub. Tuliskan. Ma kharaja minhu illal haq. Tidak ada yang keluar dari mulutku ini kecuali kebenaran. Maka ditulis tuh sama Abdullah bin Amr ibn As. Atakum Ramadan. Syahrun mubarak. Ya. Akan datang kepada kita bulan suci Ramadan. Bulan yang penuh berkah. Keberkahan itu bisa jadi berkah kalau kita isi dengan kebaikan. Sebab yang namanya berkah itu ziyadatun alal khair. Bertambahnya kebaikan. Maka tadi sudah disampaikan di awal oleh guru kita. Biar kata orangnya nggak banyak, ya kan? Biar kata kita melakukannya dengan kebaikan, maka, ya kan? Kata Ummul Mukminin Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, beliau menyebutkan khairul amali adwamuha wa in qalla. Amal soleh yang jadi syukur tadi itu khairul amal, sebaik-baik amal itu adwamuha, yang konsisten, yang terus menerus. Wa in qalla, meskipun sedikit. Jadi meskipun sedikit, kalau dikerjain terus menerus, dia jadi istiqomah. Istiqomah itu khairun min alfi karomah. Dia lebih baik daripada 1000 karomah. Dan dia mengakhiri kita mudah-mudahan dengan husnul khatimah. Jadi mulai hari ini Bu, kalau kita syukur bukan di mulut doang. Ya. Orang nanya, ya kan, sehat Bu Haji, ya kan, alhamdulillah, semoga kesehatan buat kita semua. Saya doain, ya kan, biar malaikat dengar, begitu. Jadi ada doa, ada perlakuan, ada aktivitas yang menunjukkan rasa syukur. Sebab kata Imam Profesor Dr. Wahbah Zuhaili, kalau udah begitu kita apa tuh? Suddifatis syayatin, ditutup ruang maksiat kita. Jadi udah nggak ada dosa, nggak ada kemaksiatan. Kan di situ kan ada awat mustajabah. Kata Nabi kepada Abdullah bin Umar bin As, ya kan, doa dikabulkan. Kemudian wasuddifatas syayatin, setan itu dibelenggu. Artinya kalau sudah syukur dengan amal soleh, maka pintu kemaksiatan ditutup oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini satu. Maka mulai hari ini jangan biarkan syukur sampai di lidah doang. Karena menurut ulama itu bukan syukur. Syukur itu harus dibuktikan dengan amal soleh, perbuatan meskipun sedikit. Meskipun kata orang sepele. Ini kita nih datang kemari, ya kan?
Kalau udah sekarang datang, maka ampe habis nanti kudu datang. Ya, insya Allah. Jangan udah niat tengah-tengah mau berhenti ya. Yang kedua, ini yang taraweh badannya apa ruhnya? Kira-kira nih, ini yang taraweh badannya apa ruhnya? Dua-duanya. Lihat Bu Haji Nur Hayati, itu badannya apa ruhnya? Badannya. Ruhnya ada nggak itu? Ada. Ya. Pak Haji Ramayoli dilihat. Ya, itu ruhnya apa badannya? Yang kita lihat sekarang itu ruh dan badan. Pertanyaannya duluan mana? Badan dulu apa roh dulu? Roh. Nah, itu badan. Badan dulu katanya. Badan apa roh nih? Roh apa badan? Yang mana nih? Kalau enggak saya pulang nih. Ya, ada roh, ada badan. Kira-kira yang roh yang mana yang roh? Kenapa roh? Karena dari dalam hati dilakukan dengan perbuatan badan. Dalam hati dilakukan badan. Ya, satu. Ada lagi alasannya? Ada nggak? Nah, badan dulu no. Kenapa badan dulu, Haji? Nah, berupa darah. Nah, baru kemudian kasih roh. Nah. Ada lagi? Nggak ada roh, nggak bisa hidup. Nggak ada roh, nggak bisa hidup. Ya. Nanti buka surat Al-A'raf ayat 172. 172. Apa itu? Wa id akhadha rabbuka min bani Adam min zuhurihim zurriyatahum wa ashhadahum alaihim. Kita ini ditanya ketika kita mau hidup, ditanya alastu birabbikum, apakah aku Tuhan kalian? Jawabannya apa? Qalu bala syahidna. Iya ya Allah, engkau Tuhan kami. Ya, kami bersaksi engkau adalah Tuhan kami. Berarti itu yang ngomong badan apa ruh? Ruh apa badan? Nah, berarti kita ditanya dulu. Sebelum kita jadi begini, meskipun dibacain surat Maryam sampai 3 kali, tetap aja hidungnya nggak pada panjang. Ya, saya nih, saya tanya dibacain surat Yusuf sampai 7 kali, tetap aja hidung saya kayak keinjak kebo. Kan mestinya kalau udah dibacain surat Yusuf, kayak Nabi Yusuf paling kagak kan begitu. Tapi ini kagak. Itu artinya sebelum badan saya begini, udah ada roh duluan. Mungkin roh yang kemudian tanda tangan waktu itu dengan Allah, yang ditanya adalah Rabbikum, apakah aku Tuhan kalian? Saya jawab, qalu bala syahidna. Ya ya Allah, engkau Tuhan kami. Itu udah hidungnya kayak jambu bol kali begitu. Udah enggak mancung lagi. Maka jadilah begini. Jadi Bapak Ibu, bahwa taraweh kita ini kalau merujuk pada 172 surat Al-A'raf, maka roh dulu baru jasad. Maka kata ulama, ya kan, waruhu sabiqatun 'alal jasad. Khuliqatir ruh qabla khalqil jasad. Ruh, kata ulama, sabiqah, lebih dulu 'alal jasad, daripada penciptaan jasad ini. Ya kan, waruhu sabiqatun, dan roh itu lebih dulu dijadikan Allah qabla khalqil jasad, sebelum menciptakan tubuh kita ini, alal itlaq. Dan ini sudah sepakat ulama. Artinya bahwa ini yang taraweh bukan badannya doang, tapi rohnya juga
juga. Kalau ruhnya juga terawih, sempat nggak sempat berangkat, disempet-sempetin. Kerjaan mah nggak ada habis-habisnya. Tapi kalau kita berangkat, insya Allah kerjaan juga beres. Janjian sama teman, tapi pas wayaknya terawih, temen ajak janjian di majelis talim az-zakir. Terawihnya dapet, janjiannya dapet. Ya, apalagi yang pada mengutang kan begitu. Nah, janjiannya di majelis az-zakir. Kalau udah begitu, ntar di tengah-tengah nggak kelihatan. Temennya nanya, si Anu kemana sih? Nah, sampein, saya lagi dapat. Ya, nggak perlu salat terawih. Itu ada bangku, boleh duduk di bangku. Ikut kajiannya aja, boleh nggak? Boleh. Yang datang profesor, doktor luar biasa dari seluruh universitas unggulan yang ada. Ibu-ibu nggak perlu jauh-jauh, cukup ke Az-Zakir dapat ilmu, meskipun mohon maaf lagi dapat. Kenapa? Karena yang ikut ruhnya, bukan jasad. Tapi kalau jasadnya yang terawih, ada aja tuh. Lo nggak terawih, kaki gua nih nggak bisa dilempengi. Emang apa, rematik? Tapi udah berobat, udah keliling dunia, nggak baik-baik. Ya. Kalau kita terawihnya jasad doang, entar banyak tuh yang bakal mendorong kita untuk cukup beribadah. Tapi kalau ruh kita yang terawih, maka insya Allah, ya kan, dalam keadaan apapun kita akan tetap tadi mengisi kegiatan dengan syukur yang itu mengarah kepada ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka nanti kita naik kelas nih Bu. Ramadan ini kita naik kelas. Apa yang ditaikin? Yang ditaikin bahwa yang kita kerjain bukan cuman jasad, tapi ruh. Surat apa tadi? 100. Habis buka surat Al-A'raf ayat 172, buka juga surat As-Saff ayat 6. Apa dikatakan di situ? Kata Nabi Isa, wa mubassyiran min ba'di ismuhu Ahmad. Kabar gembira nanti akan Allah utus, ya kan, untuk meneruskan risalah ini, namanya Ahmad. Nabi kita siapa namanya? Ya, Muhammad apa Ahmad? Ya, terus si Ahmad ini siapa? Panggilan. Ya. Kira-kira Nabi dulu lahir yang digambarkan seperti Imam Tirmizi, rambutnya panjang, kemudian bergelombang, ya orangnya jalannya tegap, atau ya kan rohnya duluan yang tadi disampaikan oleh Nabi Isa. Roh dulu apa jasad dulu? Roh. Ketemu nggak Nabi Isa sama Nabi Muhammad? Belum kan? Lahirnya jauh. Tapi kata Nabi Isa, wa mubasyiran, aku kabarkan kabar gembira. Mimba dismuhu, setelah aku, ya nabanya yang diutus mubasyiran namanya Ahmad. Lihat Bapak Ibu, Ahmad itu tulisannya alif, ha, mim, dal. Nabi kita namanya siapa tadi? Ada nggak huruf mim di situ? Alif, ha, mim, dal. Ada nggak? Ada mimnya. Mimnya dibuang jadi apa? Mimnya Ahad. Ya, Ahmad, mimnya dibuang jadi Ahad. Siapa Ahad? Allah. Maka semua yang diciptakan itu Ahad. Untuk menyembah kepada yang satu. Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mim yang tadi, kata ulama, adalah mimil mukawwana. Mim yang kemudian menyatukan. Maka kita disatukan malam hari ini atas wasilah nasab.
Nasab apa? Nasab umat Nabi Muhammad. Ya, kita nggak pernah sembahyang bareng Nabi, betul? Pernah nggak ada kita kondangan bareng Nabi? Arisan bareng Nabi? Nggak pernah. Tapi kita dijamin masuk surga sama Nabi, ya kan, kullu ummati yadkhulunal jannah. Kalau itu ruh yang kemudian kita gerakan malam hari ini sampai nanti di akhir Ramadan. Maka ibu-ibu naik kelas. Kalau tadi berangkat aja, ini siapin ruhnya. Bismillah ya, mudah-mudahan jasad saya, ruh saya, meskipun nanti udah nggak ada lagi di azakir, mudah-mudahan Allah berikan rahmat di alam barzah. Ya, mudah-mudahan Allah kumpulkan kita di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Niat misalnya, niatnya kapan nih? Kan besok puasa nggak? Niatnya kapan? Malam apa pagi atau siang? Malam. Ya, kenapa malam niatnya? Karena yang namanya puasa wajib niatnya sebelum azan subuh. Maka ya biasanya kita kalau tarawih diingetin tuh. Ingetin apa? Nau ala syam. Suruh niat. Ya, karena kita besok mau puasa. Kecuali puasa sunnah. Bangun mau ngopi, gasnya habis. Ngelihat laki, ya kan kayak topo, nombrek depan TV. Kerja kagak, ya kan ngobek kagak. Udah kayak tumpukan cucian. Iya, di depan TV, kalau nggak depan akuarium. Ya, ya itu begitu kan laki kita biasanya. Ya, maka ya kan apapun ceritanya kita tetap melakukan kebaikan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau begitu nggak ada makanan, kita niat. Ya, itu buat puasa sunnah. Boleh nggak, Bu? Boleh, kata Nabi, idan ana shaim. Dah saya puasa aja dah. Tapi kalau buat Ramadan, puasa wajib, puasa nazar nggak boleh. Dia harus malam. Itu yang diniatin bukan jasadnya, tapi rohnya. Gitu ya. Besok pengen bikin takjilan. Ya, bikin apa kira-kira? Kolak. Ini kolak gurih apa enggak? Manis apa enggak? Dicobain boleh nggak, Bu? Cobain boleh nggak? Ya. Boleh nggak? Boleh, dengan syarat. Apa syaratnya? Nah, bukan jangan ditelan. Bukan dilepehin. Ya, tapi jangan ngobrol. Sebab kalau ngobrol enak gak? Kurang garam. Itu ketelan sendiri. Makanya syarat kita untuk nyobain makanan boleh nggak? Boleh, syaratnya satu. Jangan ngobrol. Kalau nggak ngobrol, cobain langsung dibuang. Tapi kalau sambil ngobrol, cobain gimana? Manis nggak? Kurang dikit ya. Nah ini ketelan ini udah. Ya. Jadi syaratnya jangan ngobrol. Bid-darurah, kalau darurat. Darurat maksudnya ibu-ibu biasa bikin kolak sesisir. Ini bikinnya standar. Buat dibagiin ke azakir 3 sisir. Ya, ke masjid 3 sisir misalnya. Itu kan gulanya nambah, karanya nambah, kan begitu. Nggak bisa takaran biasa. Kalau emang kita nggak begitu mampu, ya kan, itu nggak ada orang lain, silakan. Tapi kalau masih ada orang lain, suruh orang lain aja nyobain, biar mantep. Artinya apa? Nyobain sebetulnya boleh. Cuman jangan sembari ngobrol. Kedua, kita harus sadar betul, kita lagi puasa. Jadi nyobainnya, udah, indera perasaan di depan, lepehin lagi, nih. Udah ketelan itu mah. Ya. Jadi kalau tidak darurat, mendingan nggak usah dicobain. Tapi kalau darurat, ya orang butuh silakan. Tapi itu syaratnya, jangan ngobrol. Ya.
baca Quran harus pakai wudhu nggak? Ya, la yamassuhu illal mutahharun. Pakai wudhu. Lah kalau misalnya lagi dapat nggak bisa wudhu, ya kan? Terus gimana kita mau ke azakir? Ya, berangkat aja. Yang nggak boleh itu mashul mushaf. Apa itu? Megang Qur'annya. Maka kalau kita lagi dapat, nggak perlu megang Quran. Baca Qurannya gimana? Boleh kan baca Quran boleh. Yang dilarang mashun, pegang. Yang namanya mashun. Bukan kiroatun. Bacaannya tetap boleh. Ya, artinya bahwa lagi-lagi roh kita. Besok misalnya pengen gosok gigi. Misalnya, lihat jamnya. Oh, jamnya jam 9. Berarti boleh nggak gosok gigi? Boleh nggak? Ya, ulama sampaikan qabla zawal, sebelum matahari tergelincir, itu masih boleh. Tapi kalau ba'da zawal, setelah tergelincir, itu jam 12 ke atas, biasanya itu beda karakter kita. Kalau jam 9 kita ngelihat korma, masih biasa. Lewat dapur, masih biasa. Tapi kalau udah jam 12 ke atas, lagi duduk begini, kata kita, ya Allah, korma sayang-sayang. Ya, begitu kita mau ambil, lah kormanya jalan. Berarti bukan korma kecoa. Ya, karena udah jam 12 ke atas. Lewat kamar mandi, ya kan? Lewat kamar mandi, biasa ada meja makan tutup saji. Ya, kita lihat, Masya Allah, bocah rajin amat. Jam segini, udah bikin mie goreng. Pas kita lihat, bukan mie goreng. Tapi karet itu dikumpulin. Di mata kita udah kayak mie goreng. Ya, kita ke dapur, kita lihat, tuh ada sirup marjan. Jarang-jarang sirup marjan di wastafel. Ternyata bukan sirup marjan, mama lemon. Ya. Maka kalau emang kita pengen gosok gigi udah zawal, mendingan jangan. Karena makruh. Makruh ini tergelincir sedikit, dia masuk kepada apa? Dosa, kepada tahrim. Artinya bahwa lagi-lagi roh kita yang puasa. Mau gosok gigi silahkan. Tapi kalau di bawah zawal. Kalau di atas zawal maka sebaiknya jangan. Ya. Terakhir ya kan ada orang datang kepada Rasul. Yang satu usolli falam anam. Saya sembahyang nggak tidur-tidur. Yang kedua fa'asumu fala uftir. Saya puasa sampai nggak buka. Yang terakhir, ya kan saya ibadah sampai nggak doyan sama orang wadon. Nggak mau nikah. Ya, pokoknya kalau sama orang wadon dia orang aja dah. Tapi kalau mau duit mau doyan begitu kan. Kata Nabi asumu wa uftir. Saya puasa, tapi saya juga buka. Besok nih, kapan aja, kalau mau pergi kemana-mana, siapin. Apa permen, apa-apa baik. Biar kata kita kuat, kita mampu, kita kan begitu. Kalau masih kuat, akhirnya terus saja tuh, azan nggak buka. Yang penting buka. Pakai apa? Buka yang pakai yang manis-manis, betul? Ya Bu. Apa yang manis-manis? Korma, terus? Teh manis, terus? Korma nggak ada, teh manis nggak ada. Pakai apa? Ya, pakai laki kita. Laki kita juga lama-lama kita lihatin manis juga. Jadi nggak perlu juga pakai es, pakai kelapa korma. Udah pakai laki kita aja. Gitu, begitu ajan, Bang. Udah ajan nih, gitu kan. Nggak apa-apa, ya kan ya. Itu namanya Nabi bilang saya puasa tapi tetap buka. Ajan, jangan disepelein. Buka segera, takjil itu menyegerakan berbuka. Yang kedua ada orang ibadah itu sampai diikat pakai tambang biar enggak jatuh lagi sholat. Tapi ngantuknya itu
Diikat. Kata Nabi, usolli wa arqud. Saya sholat tapi juga tidur. Maka ntar habis taraweh ya kebar-bahan dah. Nggak bisa baca Quran. Ya kan, nggak bisa juga rebah-rebahan. Ya subhanallah, subhanallah, subhanallah. Kayak siapa? Abu Hurairah. Alfa uqdah. 1000 kali narik. Subhanallah, subhanallah. Lama-lama insya Allah tidur. Yang penting satu, jangan ngomongin adirat. Jangan ngomongin FIX. Jangan ngomongin home credit. Ya, jangan ngomongin arisan yang belum kebayar. Jangan ngomongin angsuran. Ya, Nabi pantang orang kalau sudah masuk ke kamar ngomongin hutang piutang. Jangan. Ya, jangan ngomongin duit lah. Ngomongin yang enak-enak aja biar bisa tidur. Sebab kalau ngomongin utang, sampai sahur nggak kelar urusannya. Yang terakhir, ya kan, beribadah tidak harus kemudian membunuh, menghilangkan kebiasaan kita. Tapi bagaimana kita mengarahkannya. Ya, tadinya kita kaget, suka apa tuh latah. Ayam. Kita ganti, ya kan? Ya, alhamdulillah, alhamdulillah. Subhanallah, subhanallah. Kita ganti dengan yang baik, baik. Maka mudah-mudahan insya Allah Ramadan ini kita naik kelas. Ya, yang kita naikin ruhnya, bukan jasadnya. Begitu kita mau buka, ya ngapain kalau mau buka? Begitu mau minum es, kita mau buka ngapain nih biasanya? Doa. Apa doanya? Ya. Allahumma lakasun tuh, lebih keaman tuh. Ya, kepanjangan. Ya, keburu habis itu es. Ya, kata Nabi, idza syaribta, kalau minum mau buka nih, sambillah. Ya, sebut nama Allah. Bismillah. Udah, selesai, nggak apa-apa. Ya, nggak usah Allahumma lakasun tuh, Allahumma barik lana fima rojaktana waqina. Wah, tempenya udah habis. Ya. Samillah, sebut nama Allah. Lagi-lagi yang buka bukan kita doang, tapi ruh kita juga berbuka di hadapan Allah. Nanti kalau kita udah nggak ada di azakir, udah kita dibacain Fatihah mulu almarhum, ya, tapi ruh kita ya idza nazara ila shimalihi, ketika Allah izinkan kita ke kanan ngelihatnya, nazara ila jannatihi, Allah perlihatkan surga tempat kita tinggal. Tapi kalau idza nazara ila shimalihi, ngelihat ke kiri, maka kita diperlihatkan kepada az-zakir ini. Kita bisa ngelihat saudara kita, keluarga kita yang masih pada taraweh di majlis taklim az-zakir. Sehat badan kita, panjang umur kita. Jangan lupa mau ibadah, syukur kita harus dengan amal soleh. Itu menutup pintu maksiat, dan jangan lupa ajak ruh kita. Bukan jasad kita doang, tapi ruh kita bersamaan, berbarengan dengan kita agar mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma tawil umurana wa umur walidaina wa taqabbal maqsudana wa haqiq amalana wa taqabbal takbirana wa salatana wa qiyamana wa ruku'ana wa tadarru'ana wa takhasyu'ana wa tamim taksidina ya Allah ya rabbal alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap.